Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan karunia Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online renungan pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan nyanyikan dari lagu Sion nomor 67. Lagu Sion nomor 67, Lama Telah Dirindu. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang ajaib sepanjang malam, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan memulaikan ibadah online renungan pagi di pagi hari ini. Allah kiranya akan memberkati, Roh Kudus-Mu akan menguasai kami, agar pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar selama masa pandemi corona ini kami dilindungi, kami diproteksi oleh Tuhan saja. Berdoa untuk semua pendengar audio renungan pagi ini, agar pada pelayanan ibadah online di pagi hari ini mereka semua diberkati. Allah karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Berdoa untuk Orang yang Sakit. Berdoa untuk orang yang sakit. Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Banyak orang yang mencari kemurahan penyembuhan Tuhan yang berpikir bahwa mereka harus mendapat jawaban secara langsung dan segera terhadap doa-doa mereka. Kalau tidak, iman mereka cacat. Oleh karena itu, mereka yang sudah dilemahkan oleh penyakit perlu diberi nasihat dengan bijaksana agar mereka berlaku dengan seksama. Mereka tidak boleh mengabaikan tugasnya terhadap sahabat-sahabat yang bisa mempertahankan mereka terus hidup
atau lalai menggunakan bahan-bahan alami untuk pemulihan kesehatan. Sering terdapat bahaya kesalahan di sini, karena percaya mereka akan disembuhkan sebagai jawaban doa. Sebagian orang takut melakukan apa saja yang bisa menunjukkan kurangnya iman. Tetapi mereka jangan lalai mengatur urusan-urusan mereka itu sebaik-baiknya, sebagaimana mereka ingin lakukan kalau mereka berharap untuk diganti karena kematian. Jangan pula mereka takut mengucapkan kata-kata dorongan atau nasihat yang pada saat perpisahan ingin mereka ucapkan kepada kekasih-kekasih mereka. Mereka yang mencari kesembuhan dengan doa, jangan mengabaikan penggunaan bahan-bahan pengobatan yang ada pada mereka. Bukanlah menyangkal iman kalau menggunakan obat-obat demikian, karena Allah telah menyediakannya untuk mengurangi rasa sakit dan membantu alam melaksanakan pekerjaan pemulihannya. Bukanlah menyangkal iman kalau bekerja sama dengan Allah dan menempatkan diri dalam kondisi yang paling cocok untuk sembuh. Allah telah memberi kuasa kepada kita untuk mengetahui hukum-hukum kehidupan. Pengetahuan ini telah ditempatkan dalam jangkauan kita untuk digunakan. Kita harus menggunakan setiap fasilitas demi pemulihan kesehatan, menggunakan setiap kesempatan yang ada, bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam. Apabila kita sudah berdoa untuk kesembuhan orang sakit, kita dapat bekerja mengerahkan segenap kekuatan sambil berterima kasih kepada Allah karena mendapat kesempatan bekerja sama dengan Dia dan memohon berkat-Nya atas sarana yang Ia sendiri telah sediakan. Bila mana kita sudah berdoa untuk kesembuhan orang sakit, apapun hasilnya, janganlah kita kehilangan iman akan Allah. Kalau kita dipanggil untuk menghadapi kesedihan, biarlah kita menerima cawan yang pahit itu sambil mengingat bahwa tangan Allah yang mengantar cawan itu ke bibir kita. Tetapi seandainya kesehatan dipulihkan, janganlah dilupakan bahwa penerima kemurahan penyembuhan itu berada di bawah kewajiban baru terhadap Khalik. Saudaraku yang kekasih, renungan kita di hari ini adalah merupakan suatu kekuatan kepada kita. Apabila kita sakit, maka doa merupakan satu sarana menyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa kita akan sembuh. Tetapi jangan pernah lupa bahwa jika kita sembuh atau kita memiliki kesehatan, jangan kita tidak menggunakannya untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Kita harus ingat bahwa kesehatan yang kita miliki itu kita harus gunakan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Oke, itu di sisi kalau kita sakit. Tetapi kalau sahabat kita, saudara kita sakit, maka berdoa untuk mereka itu sangat penting. Bahkan dengan satu keyakinan bahwa apa yang kita doakan itu, apa yang kita minta kepada Tuhan itu akan dijawab. Dan orang-orang yang sakit, ketika dia mencari kesehatan, dia bisa menggunakan kebijaksanaannya untuk pergi ke dokter, kemudian untuk menjalankan saran-saran dari dokter, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan obat-obat alami, dia gunakan dengan hikmat yang Allah berikan. Tetapi intinya adalah bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika seorang sakit, ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia disembuhkan. Ketika orang lain yang dekat dengan kita, orang yang mungkin dia anggota keluarga kita, ketika mereka sakit dan kita doakan dengan satu keyakinan bahwa dia akan sembuh, maka pasti dia akan sembuh. Maka jangan putus untuk berdoa, bahkan ketika kita sakit, ketika orang lain sakit,
kita doakan. Dengan satu keyakinan bahwa akan sembuh. Seumpama pun penyakit itu tidak sembuh, asalkan iman kita terus kepada Tuhan dan tetap setia, maka apapun yang terjadi, akan ada kehidupan yang baru nanti yang Tuhan akan berikan ketika terjadi apa-apa terhadap seorang yang sakit. Asal dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa, keyakinan bahwa apapun yang terjadi dia selalu bergantung kepada Tuhan. Biarlah pekabaran di pagi hari ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan mengakhiri ibadah renungan pagi ini dengan doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekabaran-Mu yang indah di pagi hari ini, bahwa ketika kami sakit, kami datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi jika orang lain sakit, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan terjadi kepada saudara kami. Apabila hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kami di atas dunia ini, bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kami, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dengan satu keyakinan melalui doa, kami datang hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan kehidupan kekal yang baru nanti di sana. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang beribadah pada hari Sabat yang Tuhan khususkan ini, biarlah Tuhan akan memberkati. Bagi saudara kami yang lain, dalam semua aktivitas mereka Tuhan juga pelihara. Berkat-berkat Allah nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Biarlah kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami di hari ini. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Dan kita berjumpa kembali pada ibadah online renungan pagi kita pada besok hari. Shalom.